Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari penyidik bahwa betul saudara HK tidak memenuhi panggilannya hari ini sebagai tersangka, dan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua. Hasto minta pemeriksaan ditunda, KPK layangkan surat panggilan kedua, ketakutan atau pembangkangan hukum. Permintaan penundaan pemeriksaan yang diajukan Hasto semakin memperkuat kesan bahwa ia tidak siap menghadapi konsekuensi hukum. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, seorang tersangka tetap berkewajiban memenuhi panggilan penyidik, meskipun sedang mengajukan pra-peradilan. Jika Hasto benar-benar percaya diri dengan statusnya yang tidak bersalah, mengapa ia harus menghindari pemeriksaan? Seorang pejabat publik yang memiliki integritas seharusnya transparan dan kooperatif dalam proses hukum, bukan justru bersembunyi di balik prosedur administratif untuk mengulur waktu. Dalam beberapa kasus sebelumnya, strategi serupa seringkali dilakukan oleh pejabat yang terlibat korupsi untuk menunda proses hukum hingga opini publik mereda atau hingga terjadi perubahan politik yang lebih menguntungkan mereka. Tidak dapat dimungkiri, langkah Hasto ini menimbulkan presiden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Jika seorang politisi senior dapat dengan mudah menghindari panggilan penyidik hanya dengan mengajukan pra-peradilan secara berulang, maka akan semakin sulit bagi KPK untuk menuntaskan kasus-kasus besar lainnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi melayangkan surat panggilan kedua kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Langkah ini diambil setelah Hasto tidak memenuhi panggilan pertama pada Senin, 17 Februari 2025, dengan alasan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buronan KPK, Harun Masiku. Pernyataan tegas disampaikan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto. Ia menegaskan bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto tidak seharusnya menjadi alasan untuk mangkir dari panggilan penyidik. Proses pra-peradilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Penyidik menilai tidak ada alasan bagi Hasto untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka, ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 17 Februari 2025. KPK berencana memanggil kembali Hasto pada Kamis atau Jumat pekan ini. Jika ia kembali mangkir, tidak menutup kemungkinan penyidik akan mengambil langkah hukum yang lebih tegas, seperti upaya pemanggilan paksa. Hasto dan strategi mengulur waktu. Ketidakhadiran Hasto dalam pemeriksaan ini bukanlah kali pertama seorang pejabat politik menggunakan celah hukum untuk menghindari proses hukum. Dalam kasus ini, ia berusaha memanfaatkan celah pra-peradilan dengan dalih ada dua surat perintah penyidikan, sprindik, yang menjadi dasar penetapannya sebagai tersangka. Sebelumnya, pada 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Juyamto menyebutkan bahwa seharusnya Hasto mengajukan dua permohonan pra-peradilan untuk masing-masing sprindik tersebut. Manuver ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Hasto benar-benar mencari keadilan, atau hanya berusaha mengulur waktu? Jika ia yakin tidak bersalah, seharusnya ia menghadapi proses hukum secara langsung dan memberikan klarifikasi. Namun, kenyataannya, ia justru memilih jalur pra-peradilan berulang kali, yang kerap kali digunakan sebagai strategi politik untuk menghindari penyidikan. Kasus Harun Masiku, jejak buron yang menghantui Hasto. Kasus yang menyeret nama Hasto bermula dari suap yang diduga diberikan kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Suap ini bertujuan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kemas, caleg PDIP yang telah meninggal dunia. Harun sendiri telah menjadi buronan sejak kasus ini mencuat pada awal 2020, dan hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. Dalam kasus ini, Hasto disebut-sebut memiliki peran kunci. Ia diduga mengetahui dan terlibat dalam skenario politik yang dirancang untuk memastikan Harun tetap dapat duduk di kursi parlemen.
Fakta bahwa Harun Masiku masih buron hingga saat ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk melindunginya. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024, setelah menemukan bukti kuat keterlibatannya dalam aliran suap tersebut. Namun, sejak saat itu, Hasto terus menggunakan berbagai cara untuk menghindari pemeriksaan, termasuk dengan dalih hukum yang tampaknya lebih bersifat politis ketimbang substansial. Hasto, ketakutan atau pembangkangan hukum? Permintaan penundaan pemeriksaan yang diajukan Hasto semakin memperkuat kesan bahwa ia tidak siap menghadapi konsekuensi hukum. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, seorang tersangka tetap berkewajiban memenuhi panggilan penyidik, meskipun sedang mengajukan pra-peradilan. Jika Hasto benar-benar percaya diri dengan statusnya yang tidak bersalah, mengapa ia harus menghindari pemeriksaan? Seorang pejabat publik yang memiliki integritas seharusnya transparan dan kooperatif dalam proses hukum, bukan justru bersembunyi di balik prosedur administratif untuk mengulur waktu. Dalam beberapa kasus sebelumnya, strategi serupa seringkali dilakukan oleh pejabat yang terlibat korupsi untuk menunda proses hukum hingga opini publik mereda atau hingga terjadi perubahan politik yang lebih menguntungkan mereka. Tidak dapat dimungkiri, langkah Hasto ini menimbulkan presiden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Jika seorang politisi senior dapat dengan mudah menghindari panggilan penyidik hanya dengan mengajukan pra-peradilan secara berulang, maka akan semakin sulit bagi KPK untuk menuntaskan kasus-kasus besar lainnya. KPK harus bertindak tegas. KPK perlu memastikan bahwa hukum tetap ditegakkan tanpa diskriminasi. Jika dalam pemanggilan kedua Hasto masih mangkir, penyidik harus mempertimbangkan opsi pemanggilan paksa sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada individu yang berada di atas hukum, termasuk pejabat tinggi partai politik. Kasus ini juga harus menjadi pembelajaran bagi publik tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam politik. Masyarakat perlu lebih kritis terhadap pejabat yang menggunakan celah hukum untuk menghindari pemeriksaan, karena hal itu bukan hanya melemahkan sistem hukum, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi negara. Apakah Hasto benar-benar mencari keadilan, atau ini hanya taktik politik untuk mengulur waktu? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa hari ke depan. Jika ia kembali mangkir, maka publik layak untuk bertanya, apakah ini bentuk ketakutan menghadapi bukti-bukti yang ada, atau upaya terang-terangan untuk membangkang terhadap hukum? Tapi ku berlindung di balik alasan yang ku susun. Hukum bicara tapi ku berkelit, berharap badai cepat menghilang. Ku ajukan pra-peradilan seolah jadi perisai aman, tapi bayangan masa lalu tak bisa ku hapus begitu. Tunda lagi, biar waktu yang mengerti. Takut sembunyi, berharap semua pergi, tapi hukum tak bisa dibeli. Kebenaran pasti berdiri. Surat kedua sudah melayang, tapi langkahku tetap gamang. Kursi kekuasaan mulai bergoyang, tapi mulut masih berdalih terang. Ku ajukan pra-peradilan seolah jadi perisai aman, tapi bajak yang dulu ku buat kini mencengkeram erat. Tunda lagi, biar waktu yang mengerti. Takut sembunyi, berharap semua pergi, tapi hukum tak bisa dibeli. Kebenaran pasti berdiri. Apakah ku bisa lari selamanya? Ataukah akhirnya harus bicara? Tapi kau menunggu di ujung sana, tak bisa lagi terus berdusta. Tunda lagi, biar waktu yang mengerti. Takut sembunyi, berharap semua pergi, tapi hukum tak bisa dibeli. Kebenaran pasti berdiri. Kebenaran pasti berdiri.
sudah melayang, tapi langkahku tetap gamangkui. Kursi kekuasaan mulai bergoyang, tapi mulut masih berdalih. Kebenaran pasti berdalih, kebenaran pasti berdiri. Oh, apakah ubah suramanya, ataukah akhirnya harus bicara? Oh, apakah menunggu di ujung sana, tapi mulut berhenti di sini. Tak ada tempat lagi untuk berdiri. Oh, 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 oh. Tunda lagi, biar waktu yang mengerti. Takut sembunyi, tapi tak ada lagi jalan lari. Keadilan menanti di sini. Tak ada tempat lagi untuk pergi.